Halo, selamat pagi semuanya. Jadi kalau video kemarin menjelaskan mengenai struktur dari membran sel, maka hari ini saya akan membahas mengenai fungsi dari salah satu komponen dari membran sel, yaitu protein. Nah, sebagai pengingat kembali, jadi ini adalah struktur dari membran sel berdasarkan teori fluid mosaic model. Nah, salah satu komponen dari membran sel di sini adalah adanya protein, ya, protein integral ataupun protein perifer. Nah, apa sih fungsi dari keberadaan protein-protein ini? Nah, protein-protein ini itu memiliki berbagai fungsi sebenarnya. Paling tidak kita bisa dikelompokkan menjadi 5 atau 6 fungsi. Yang pertama adalah berperan sebagai transport molekul. Jadi kita tahu bahwa fosfolipid ini bersifat nonpolar, sehingga molekul-molekul yang bersifat polar atau larut dalam air itu tidak bisa menembus fosfolipid. Oleh sebab itu, maka molekul-molekul polar itu dapat masuk ke dalam sel menggunakan kanal yang terbentuk di dalam protein integral. Contohnya adalah difusi terfasilitasi yang memungkinkan pergerakan molekul berdasarkan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh lain adalah transport aktif, di mana pada transport aktif, molekul akan ditransport dari konsentrasi rendah di dalam sel ke konsentrasi tinggi dengan bantuan ATP di sini. Oke, itu. Nah, fungsi berikutnya adalah berperan sebagai reseptor. Jadi kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ada sel namanya sel endokrin yang menghasilkan hormon. Misalnya adalah kelenjar pankreas menghasilkan insulin. Nah, kalau kita lihat salah satu sel yang merespon keberadaan hormon insulin itu adalah sel hati. Nah, kenapa sel hati bisa merespon keberadaan insulin? Karena di sini sel hati memiliki reseptor dari hormon insulin, sehingga nanti ketika ada hormon insulin di dalam darah, maka hormon akan menempel pada reseptor yang ada di sel hati dan kemudian mengaktifkan sistem sinyal. Nah, sistem sinyal inilah yang kemudian akan mengubah sistem yang ada di dalam sel hati tersebut, seperti misalnya menginduksi terjadinya sintesis glikogen dari glukosa. Nah, fungsi berikutnya adalah perkatan antar sel. Kita tahu sel-sel epitel usus, penyusun usus itu menempel begitu kuatnya sehingga tidak ada celah antar sel. Nah, ini yang kita sebut biasanya dengan nama tight junction atau hubungan rekat. Nah, kenapa hubungan rekat ini bisa terjadi? Karena sel epitel A dan sel epitel B itu direkatkan oleh protein transmembran yang membuat mereka terikat sangat kuat sehingga tidak memungkinkan adanya celah antar sel. Nah, struktur ini akan menunjang fungsi dari usus untuk proses penyerapan. Nah, protein membran ini juga bisa berperan sebagai enzim. Jadi, kalau kalian belajar biasanya enzim hanya diskresikan oleh suatu kelenjar, misalnya pankreas, kelenjar ludah, lambung. Nah, beberapa enzim itu sebenarnya adalah terikat atau berada pada membran sel. Contohnya adalah enzim sukrase yang ada pada epitel usus. Nah, ketika kita memakan sukrosa, maka sukrosa itu akan menempel pada enzim sukrase yang ada di permukaan sel usus dan kemudian dia akan dipecah menjadi molekul glukosa dan fruktosa untuk selanjutnya diserap oleh usus halus. Nah, fungsi berikutnya adalah pengenalan antar sel. Jadi mungkin adik-adik pernah mengenal istilah diapedesis.
yaitu proses migrasi sel darah putih dari darah ke jaringan. Nah, untuk dapat bermigrasi sel darah putih atau limfosit, salah satu contohnya itu harus mengenali epitel yang melapisi pembuluh darah. Nah, kemampuan dari limfosit untuk mengenali epitel pembuluh darah itu dikarenakan adanya protein pada permukaan limfosit yang mampu mengenali glikoprotein yang ada pada permukaan epitel pembuluh darah. Nah, yang terakhir adalah ini, yaitu melekatkan sel, melekatkan sel pada matriks ekstraseluler. Oke, pada sel hewan kita tahu sel-selnya itu banyak menggantung pada matriks ekstraseluler yang menyebabkan nanti sel satu dengan sel lain itu tidak saling terpisah, gitu kan. Nah, jadi ini kurang lebih fungsi dari protein yang ada pada membran sel. Nah, berikutnya kita mungkin akan membahas tentang kenapa sih di membran sel itu harus ada kolesterol dan apa peranannya. Ya, baik, sekian dari saya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya.